Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahya Bisyadila, NPM saya 2452 Di sini saya akan menjelaskan soal halaman 70 yang nomor 2. Yang pertama, disuruh menghitung rasio-rasio perusahaan sesuai dengan rasio industri. Yang pertama itu current ratio. Current ratio itu rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Aktiva lancar itu kita dapat dari kas ditambah piutang ditambah persediaan, dapat 675.000. Hutang lancar didapat dari hutang dagang ditambah utang jasa, terus dapat 270.000. Jadi 675.000 dibagi 270.000 dikali 100% dapatnya 2,5 kali. Yang kedua, debt ratio. Debt ratio itu rumusnya total hutang dibagi total aktiva. Total hutangnya itu 645.000 kita dapat dari ini soal hutang dagang, hutang wesel dan obligasi itu kita tambah dapat 645.000 terus dibagi sama total aktivanya 1.200.000 sama dengan 0,5375. Hasilnya 53,75%, terus kita bulatkan jadi 53,8%. Yang ketiga itu average collection period atau ACP, rumusnya piutang dibagi penjualan harian. Penjualan harian itu kita dapat dari penjualan neto ini 1.800.000 kita bagi 365 hari dapatnya 4931,5. Jadi ini kita bagi dapatnya 73 hari. Yang keempat, hutang turnover. Hutang turnover itu rumusnya harga pokok penjualan dikali persediaan sama dengan 1.200.000 dibagi 240.000 dapatnya 5 kali. Yang kelima, total aset turnover atau TAT, rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Penjualan 1.800.000 dibagi total aktiva 1.200.000 dapatnya 1,5 kali. Yang keenam, net profit margin atau NPM sama dengan rumusnya laba bersih dibagi penjualan. Laba bersihnya 198.000 dibagi penjualan 1.800.000 dapatnya 11%. Terus yang ketujuh, return on investment atau ROI. Rumusnya laba bersih dibagi total aktiva. Laba bersih 198.000 dibagi 1.200.000 dapatnya 16,5%. Terus ada return on equity atau ROE. Rumusnya laba bersih dibagi total modal sendiri. Rumus sama dengan laba bersihnya 198.000 dibagi 555.000. Total modal sendiri itu kita dapat dari hutang dikurang sama modal sendiri dikurang sama hutang dagang, hutang wesel sama obligasi. Dapatnya 555.000 sama dengan 35,7%. Akan menjelaskan yang halaman 229 yang soal nomor 2. Perusahaan Aneka akan mengadakan ekspansi dan membutuhkan modal yang akan digunakan dalam pendanaannya tersebut sebesar 3M yang terdiri atas beberapa sumber dana. Berikut informasi dari masing-masing sumber pendanaan tersebut. Yang pertama kita cari hutang obligasinya. Ini yang udah saya cari. Ini kita cari dulu, diketahui I-nya itu 142.500 dapat dari 750.000 dikali 19%. Ini dari soal. Terus N kecilnya 5 tahun, NB nya 550.000, T nya 30%, N besarnya 750.000. Kita cari KD nya. KD itu rumusnya 1 ditambah N dikurang NB dibagi N, terus dibagi NB ditambah N bagi 2. Jadi kita dapat KD sama dengan 100, I nya itu 142,
500 ditambah nih N-nya 750.000 dikurang NB-nya 550.000 terus dibagi 5 karena N-nya 5. Terus dibagi NB-nya 550.000 ditambah N 750.000 dibagi 2. Baru 750.000 dikurang 550.000 kita dapat 40.000, jadinya 142.500 ditambah 40.000 dibagi ini kita dapat 650.000. Jadi sama dengan 182.500 dibagi 650.000 sama dengan 0,280. Kita persenkan jadi 2,8%. Terus kita cari KI-nya. KI itu rumusnya KD dikali 1 kurang T. KD-nya itu kita dapat tadi 2,8%, terus dikali 1 dikurang 30%. 1 dikurang 30% itu 0,7, jadi 2,8% dikali 0,7 dapat 0,0196. Kita persenkan jadi 1,96%. Terus kita cari lagi yang B, yaitu saham preferennya. Saham preferen itu rumusnya KP sama dengan DP dibagi PO. DP-nya itu 8.000, terus dibagi PO-nya 40.000. Kita dapat 0,2 dipersenkan jadi 2%. Yang ketiga, saham biasa. Saham biasa itu rumusnya KE sama dengan DI dikurang PO ditambah G. Terus DI-nya itu 4.500 dibagi PO-nya 30.000 ditambah G-nya itu 5%. Jadi 4.500 dibagi 30.000 itu kita dapat 0,15 ditambah G-nya 5% sama dengan 0,2. Jadinya dipersenkan 2%. Ini dia tabelnya. Ini tabel obligasi, sumber dananya obligasi, saham preferen sama saham biasa. Yang obligasi itu tadi kan jumlah dananya 750 juta, kalau yang saham preferen 900 juta, yang saham biasa 1 M. Ini kita jumlahkan semua dapatnya 3 M. Ini proporsi, cara nyari proporsinya adalah 750 juta dibagi 3 M. Ini 900 dapatnya 2,5%. Terus yang kedua 900 juta dibagi 3M dapat 3%. Yang ketiga 1M dibagi 3M dapat 45%. Terus biaya modal ini kita dapat dari yang kita cari tadi ini. Nah, terus yang biaya tertimbangnya kita dapat dari proporsi dikali biaya modal. Kayak 25% dikali 2,8% dapatnya 70%, 3% dikali 1,96% dapatnya 5,88%, 45% dikali 2% dapat 90%. Terus ini dijumlahkan semua dapat 5,88%. Baik, saya akan menjelaskan yang B, yaitu memberi komentar rasio perusahaan dibandingkan rasio industri. Jadi rasio industri itu udah ada di buku halaman 71. Jadi kita membandingkan rasio perusahaan yang kita cari tadi. Yang pertama current ratio dari perusahaan itu ke 2,5, sedangkan industri 1,8. Jadi current ratio perusahaan tuh punya kemampuan lebih baik untuk bayar kewajiban jangka pendek, yang artinya likuiditas perusahaan tuh lebih aman. Yang kedua tuh debt ratio itu perusahaan 0,54, industri 0,85. Proporsi utang perusahaan lebih rendah banding industri, berarti risiko perusahaan lebih kecil dan struktur pendanaannya lebih sehat. Yang ketiga, average collection period. Perusahaan itu dapat 72 hari, industri 40 hari. Waktu penagihan piutang perusahaan lebih lama. Ini tuh kurang efisien karena perusahaan lambat mengumpulkan piutang. Yang keempat, inventory turnover. Perusahaan 5 kali, industri dapat 12 kali. Perputaran persediaan perusahaan lebih lambat.
Ini menunjukkan penjualan tidak secepat perusahaan atau stok terlalu besar. Terus yang kelima itu aset turnover. Perusahaan dapat 1,5, industri juga dapat 1,5. Jadi efisiensi penggunaan aset perusahaan itu sama dengan rata-rata industri. Berarti perusahaan cukup efektif memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Yang keenam, net profit margin. Perusahaan dapat 11%, industri 8%. Perusahaan lebih mampu menghasilkan laba bersih dari penjualan. Berarti ini menunjukkan profitabilitas itu lebih baik. Terus yang ketujuh ada ROI atau return on investment. Perusahaan dapat 16,5%, industri 9,5%. Pengembalian dari investasi tinggi, artinya kinerja investasi perusahaan itu sangat baik. Yang ke-8 ada ROE atau return on equity. Perusahaan dapat 35,7%, industri 18%. Perusahaan menghasilkan imbal hasil yang tinggi bagi pemilik modal. Berarti manajemen modalnya tuh sangat efektif.